Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih. Di awal hari yang baru ini, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Monica. Ia terkenal gigih mendoakan pertobatan keluarganya, yaitu suami dan anaknya Agustinus. Monica sebagai ibu sangat memelihara iman, terus tekun dalam doa hingga Tuhan menjawab doanya. Suami dan anaknya bertobat, bahkan anaknya menjadi santo agung dan pujangga gereja. Santa Monica adalah teladan kesetiaan dalam berdoa dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tuhan Yesus pada hari ini juga mengajak kita untuk berjaga-jaga dan setia dalam iman. Kepergian Sang Tuan dalam kurun waktu yang tidak terbatas dapat memunculkan dua sikap dalam diri hamba yang ditinggalkannya. Bila hamba itu setia, ia akan menghargai kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya. Waktu yang ada betul-betul dipakai dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab untuk menghasilkan karya yang menyenangkan hati tuannya. Sebaliknya, bila hamba itu jahat, ia akan bersikap lalai, meremehkan waktu, dan mengerjakan hal-hal yang jahat. Waktu yang ada disia-siakan dan tugas yang dipercayakan kepadanya tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini juga sama dengan kita. Tuhan memberikan waktu bagi kita. Bagaimana kita menggunakan waktu kita setiap hari? Apakah kita menggunakan waktu kita
untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik, atau kita memilih untuk menunda-nunda pekerjaan kita? Apakah kita sudah cukup berdoa, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah? Apakah kita mau peduli pada teman atau orang-orang yang tersingkir? Marilah kita ingat, jika Tuhan datang, kita harus mempertanggungjawabkan setiap waktu, bahkan setiap detik yang Ia percayakan kepada kita. Maka marilah kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik, agar Ia mendapati kita setia ketika Ia kembali. Semoga teladan dan doa Santa Monica membantu kita untuk tekun dan setia dalam berdoa dan berbuat baik. Marilah berdoa. Sang Sabda yang tercinta, ajarilah aku berhati luhur sebagaimana pantas bagiku. Ajarilah aku memberi tanpa pamrih, berjuang tanpa mengeluh kesakitan, dan bekerja tanpa mengharap upah. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendak-Nya di dalam segala-galanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.